Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GPD Antioquia di mana berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Mari di mana saudara berada, satukan hati kita dengan kuasa Roh Kudus dan kami percaya Allah akan bekerja bersama-sama. Tandaikan pujian kita, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, bersama-sama memenaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan, meninggikan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, di bawah naungan kuasa-Mu Tuhan, segala mujizat akan terjadi. Tuhan, sebelum kami memasuki doa kami Tuhan, kami mau satukan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun jemaat-Mu berada, kami sama-sama boleh berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau mau hadir Tuhan, Kau satukan kami, sehingga kuasa-Mu boleh dinyatakan ya Bapa. Mari Tuhan, pimpin ibadah doa kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, kuasa puji-pujian-Mu Tuhan.
Baik Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga kuasai dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara merasa diberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Hari lepas hari Tuhan pelihara kita. Saat ini kita mau berkumpul bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang kedua. Haleluya. Allah sumber kuatku. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di bumi dan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Tuhan itu sumber kekuatan kita untuk selama-lamanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang menguatkan kita. Kita akan naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah tahu ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. Tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah,
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang membentuk, firman yang menghibur Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang ditaburkan akan jatuh ke dalam hati-hati yang baik, tanah-tanah yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Pimpin firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan beracara terus di saudara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam doa malam kita pada Kamis ini. Seperti biasa saudara-saudara, setiap minggu ini kita bertemu. Dan hari ini kita akan berdoa bagaimana kita bisa kuat bersama Tuhan. Ya, tema hari ini kuat bersama Tuhan. Orang kalau bertanya sepertinya kalau bilang kuat bersama Tuhan, berarti kalau nggak bersama Tuhan nggak kuat dong. Ya iyalah, sudah jelas ya, karena tidak ada di dalam Tuhan, dia nggak kuat. Nah, tapi pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ada banyak hal, banyak orang Kristen itu akhirnya mengalami kelemahan. Karena apa? Dia tidak tahu banyak hal yang membuat dia jatuh sehingga dia tidak kuat di dalam Tuhan. Nah, mari kita baca bersama-sama untuk menyingkat waktu di kitab Keluaran ya, pasal 13 ayat 14. Ya, 13, 14 dan juga ayat 15-nya. Saya akan bacakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 15-nya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, kalau kita belajar sebelum kita ada ayat ini, ya, perikop ini membahas tentang tindakan Firaun yang terakhir. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, setelah bangsa dari Mesir, itu sebelumnya anak sulung semua, baik anak sulung orang Mesir maupun kambing domba semua itu yang tidak ada pelang darahnya di rumah orang tersebut akan terkena imbasnya. Memang sudah dilepaskan, tapi Tuhan mengeraskan hati. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, ya Israel ini, kondisi bangsa Israel pada saat ini, sebenarnya itu perjalanan mereka orang Israel itu dari tanah Mesir menuju Palestina, ya, itu nggak jauh, sebentar. Ya, nggak lama, paling ditempuh dan hanya dalam 2-3 hari selesai. Tapi Tuhan akhirnya memutar mereka sampai Palestina. Karena apa? Pertimbangan Tuhan. Karena dia tahu bangsa Israel, aduh ini kalau nanti dia takut langsung berperang masuk ke tanah Kanaan, ini banyak gerutunya. Makanya Tuhan putar itu melalui padang gurun, ya padang gurun agar mereka belajar. Dan salah satunya, ya dia bawa itu tadinya udah mau deket nih, diputar akhirnya pas di tepi laut mereka berkemah, laut Tebrau atau laut merah, ya Red Sea yang kita lihat sekarang kalau kita pergi ke Israel sana. Dan pada saat itu mereka berkemah di sana, kemudian orang Mesir itu Firaun tahu. Makanya dia bawa 600 kereta, ya kalau kita baca Firaun, 600 kereta dengan perwira-perwiranya, bahkan gak cuma perwira. Rakyat Mesir sebagian pun ikut, untuk apa? Untuk membawa kembali atau untuk menyerang kembali ya bangsa Israel ini yang mungkin sekitar kurang lebih, saya lupa angkanya, ya itu sekitar jutaan itu dibawa keluar oleh Musa ya dengan pimpinan Tuhan tentunya. Ya karena apa? Ya ini secara ekonomi mungkin ini berbahaya buat bangsa Mesir. Karena orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang pekerja-pekerja harian yang membuat batu bata perekonomian mereka untuk membangun tanah Mesir. Saudara bayangkan kalau orangnya semua itu ditarik semua, ekonominya Mesir bisa berantakan. Itu semua, itu pertimbangan secara ekonomi. Pertimbangan lain adalah ini mau ngambil dari mana lagi buat menggantikan mereka. Nggak gampang semudah itu. Makanya Fir'aun dikeraskan hatinya oleh Tuhan
waduh dengan pertimbangan-pertimbangan itu dia berusaha untuk menarik kembali. Padahal cuma satu, ya. Di sini ada dua sisi nih. Satu, Fir'aun punya kebutuhan buat negaranya secara egois. Satu lagi, Tuhan membutuhkan bangsa Israel karena udah 450 tahun. 400 tahun itu lebih mereka tidak pernah beribadah dengan baik. Karena apa? Mereka dalam perbudakan, dalam tekanan di bawah di tanah Mesir. Mereka tidak bisa memuliakan Allah dengan full, total seperti itu. Makanya Allah untuk mau menarik mereka mau dikuduskan. Ya, ditarik semua untuk masuk ke tanah Kanaan agar mereka bisa beribadah. Nah, kondisinya sekarang yang kita lihat adalah ketika posisi mereka tercepit antara laut dan juga bangsa Mesir, ya, Fir'aun yang mengejar, mereka ada di tengah-tengah. Kalau orang bilang, lu ada film bilang maju kena, mundur kena. Kalau mundur di situ ada bangsa Mesir, ya kalau maju ada laut. Mereka tercepit. Oleh karena tercepit itulah mereka menoleh, akhirnya mulai seperti biasa mereka terlalu banyak menggerutu. Padahal Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka sampai bilang kepada Musa, ini sangat yang menyakitkan dan mungkin kalau kita mungkin dengar seperti ini, ya mungkin siapapun juga akan sakit. Dia bilang kepada Musa begini, hai Musa, memangnya di Mesir kurang kuburan apa? Kamu bawa kami keluar ke sini untuk bangsa Israel bunuh kami di tempat ini. Memangnya kurang kuburan di tanah Mesir. Ya, artinya apa? Mereka putus asa. Padahal Allah bersama-sama dengan dia. Mereka menjadi lemah. Karena apa? Mereka mulai takut, ciut semuanya. Karena apa? Tantangan itu udah ketahuan di muka, di belakang mereka nih. Ke depan, maju dia ada laut, nggak mungkin mereka sebenarnya. Kalau laut itu Laut Merah itu mungkin kedalamannya bisa ratusan meter, nggak mungkin mereka nggak semuanya bisa berenang. Kalau mau berenang pun berapa kuat mereka bisa berenang. Ya, belum lagi anak-anak mereka, belum lagi harta mereka, kambing domba mereka yang mereka bawa. Nah, pada saat itulah di sini kita mau belajar. Belajar yang pertama akhirnya Musa, firman Tuhan melalui Musa dikatakan, hal yang pertama supaya kita jangan sampai kita lemah di hadapan Tuhan, kita tetap kuat bersama Tuhan. Dikatakan yang pertama, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Saudara, hal yang pertama, orang menjadi lemah dan tidak kuat bersama Tuhan karena ketakutan itu ada. Takut di sini pengertiannya beda. Kalau di Mazmur 128, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, walaupun dalam bahasa Ibraninya sama, tapi kodenya dia beda tuh. Ya, tapi takut yang di sini adalah takut benar-benar mereka secara psikologis dan mental drop. Kenapa? Karena bahaya itu mengancam mereka. Tapi kalau takut yang di Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Takut secara moral, takut secara etika. Oh ya, saya mesti jalan yang benar supaya saya berbahagia. Tapi di sini benar-benar, ya, di samping dia mesti takut Tuhan, tapi dia di sini benar-benar takut. Dan ini yang paling membahayakan ketika orang bersama dengan Tuhan mulai takut. Dia lupa kita punya Allah yang besar. Seperti lagu tadi, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Ya, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Mereka seolah takut, matilah kita, habislah kita, berantakanlah hidup kita. Kita nggak bisa bikin apa-apa lagi. Karena ketakutan itu jauh lebih besar daripada Allah yang mereka miliki. Padahal Allah yang kita miliki, kita ini cuma debu. Allah kita jauh lebih besar. Tapi oleh karena tantangan di depan mata kita, mata rohani kita, mata jasmani kita hanya melihat problem yang besar itu. Sehingga problem itu mengalahkan Allah yang ada depan kita. Sehingga kita menjadi takut. Hal yang pertama ini, ya, jauhkanlah takut itu. Pandanglah Allah. Ya, kita tetap kuat. Kita harus berani. Ya, kita harus berani menghadapi tantangan. Enggak ada yang namanya orang itu tidak punya masalah. Pasti semua masalah, cuman orang mati yang gak punya masalah. Begitu masuk liang kubur, udah. Ya, orang biasa kalau check in, check out nih, kalau udah check in gak bisa check out lagi. Udah masuk di dalam kubur, dia udah gak punya masalah lagi. Karena apa? Udah masuk di dalam kubur. Tapi selama kita hidup, masalah itu tetap ada maksud saya. Ya, Allah tidak menjanjikan kita tidak punya masalah. Tapi Allah menjanjikan pertolongan. Allah menjanjikan kelepasan. Allah menjanjikan jalan keluar buat mereka yang menaruh percaya kepadanya. Ini yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Kenapa orang Kristen dibilang kuat bersama Tuhan jadi lemah? Ya karena dia takut. Hal yang kedua ya dikatakan di sini, berdirilah
tegap. Ya, berdirilah tegap. Kok gimana sih saya ada masalah di sana suruh berdirilah tegap. Nah, pengertian rohaninya dalam bahasa aslinya berdirilah tegap di sini adalah menaruh respek. Tahu kalau tentara berdiri tegap itu menghadapi tantangan, dia maju ya, semua serangan datang menyerang itu bukan lemah gemulai. Begitu masalah datang, tantangan hidup datang, langsung lemes seolah-olah tidak berdaya, semangat turun. Aduh, mau ngapain lagi, pasrah semua. Tuhan tidak mengajar kepada kita orang-orang yang percaya pasrah kepada masalah. Tapi yang ada adalah berdiri tegap. Tegap di sini ada respect, hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita. Oleh sebab itu kita harus berdiri tegap dalam pengertian di sini. Respect, hormat kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu, kita percaya Tuhan itu akan bertindak. Orang-orang yang menaruh penghormatan kepada Allah, menaruh respek pada Allah, dia punya keyakinan iman yang teguh. Nah, Musa tegur bangsa ini, dibilang, di mana iman kamu? Kenapa kamu begitu aja lemah? Kenapa kok begitu aja kok letoy? Ya, langsung nggak bisa berdaya, hilang tenaga, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Aduh, dibilang hancurlah sudah sehingga tidak punya masa depan lagi, harapan itu hilang. Tapi Allah katakan di sini, berdirilah tegap. Ya, artinya apa? Pandang tuh Allah. Tantangan boleh datang, tapi Allah ada bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Firman Tuhan. Tidak ada. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Disinilah kegagalan banyak orang Kristen. Begitu udah takut, takutnya itu terlalu besar, mentalnya down, lupa dengan Allah, lemas dan tidak berdaya. Ya, lemas dan tidak berdaya. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ini ada 3 hal di sini. Ya, bagaimana kita tetap kuat bersama Tuhan dan kita akan menjadi lemah. Hal yang ketiga di ayat yang ke-15-nya dikatakan, dibilang, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu diam saja. Saudara, Tuhan akan berperang. Yang pertama adalah, saya nggak lihat Tuhan yang berperangnya dulu ya. Kita lihat, kamu diam saja. Kalau tadi jangan takut, berdirilah tegap, kamu diam saja. Pengertian diam saja di sini, itu dalam bahasa Ibraninya, di situ, saudara, itu fokus. Fokus hanya kepada Allah. Artinya apa? Menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Ibarat kata gini, kalau orang sedang melukis, ya, orang melukis itu akan konsentrasi dia melukis. Nggak mungkin orang yang namanya melukis atau gambar atau bikin grafir gitu ya, itu tengok kanan kiri, tengok kanan kiri. Nggak bakal jadi. Tapi yang ada dia akan fokus, dia mau bikin apa. Artinya apa? Itu masalah ada, biarin aja. Pura-pura tuli, budak semua segala macam, biarin aja. Tuhanku ada, Tuhanku besar, Tuhanku luar biasa. Jadi artinya fokus diam di sini, fokus kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang tadi dibilang, walaupun diberi sigap respek, dan ini yang penting adalah kepercayaan kepada Tuhan, iman itu kepada Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen bilang bersama Tuhan dan menjadi lemah karena imannya tidak ada. Gagal. Ya, karena imannya gagal, imannya lemah, makanya dia akan gagal juga dalam mengiring Tuhan. Tapi kalau kita mau, kita tidak perlu takut. Ya, seperti lagu tadi. Ya, dibilang gak perlu takut, gak perlu cemas. Ya, Allah selalu sama, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Ya, kemudian kita beri segap menaruh respek kepada Allah. Dan yang poin yang ketiga adalah fokus pada Allah. Nah, kalau tiga-tiganya itu ada, dikatakan apa? Dibilang Tuhan akan berperang bagi kita. Hasilnya apa? Dikatakan di ayat 14-nya dibilang, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan pernah kamu lihat lagi untuk kapan? Selama-lamanya. Artinya apa? Masa lalu. Ya, Mesir ini kan kita bilang masa lalu. Kehidupan lama kita masa lalu yang sering juga menghantui kita, yang kadang-kala datang kepada kita sehingga menjadi kita cemas, kita takut, ya, kita lemah, ya, kita nggak bisa fokus, itu sering datang pada kita. Firman Tuhan, perhatikan baik-baik, kalau kamu tidak takut, ya, tetap kamu maksudnya berani menghadapi tantangan, respect, yang kedua fokus, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan yang berperang bagi kita. Tuhan yang maju buat kita.
Dia tahu kok, nggak biarkan kita sampai tergeletak. Nggak pernah Tuhan orang yang menaruh percaya kepadanya, yang berharap kepadanya, dibiarkan sampai tergeletak. Tapi Tuhan akan melihat setiap keberadaan kita. Dia nggak pernah sampai tergeletak. Ya, kalau saya bersaksi mungkin begitu banyak mujizat, nggak dibiarkan sampai tergeletak. Tuhan selalu angkat, Tuhan selalu bangkit, dan kita adalah menjadi orang-orang yang pemenang. Dan dikatakan Tuhan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Hasilnya adalah apa? Masa lalu itu tidak akan menguasai, tidak akan mencapai kita, ya, tidak akan mengikat kita, tidak akan lagi menghantui kita, ya, karena Tuhan bilang, Tuhan berjanji, nggak bakal. Yang namanya masa lalu mungkin orang ditakutin, mungkin contoh lah misalnya, saya mantan pembunuh, kan? Kemudian orang datang bersosialisasi, ada orang yang udah bertobat misalnya, dia udah jadi anak Tuhan baik-baik. Mungkin orang sekitar kita hidup bersosialisasi, itu kan mantan pembunuh, itu mantan pembunuh. Ya itu mantan pembunuh, sekarang saya udah hidup baru. Nah kalau orang pun begitu kadang-kadang kita jadi takut, kita jadi minder. Kita mungkin jadi, kalau kita misalnya ya jangan harap-harap saya jadi pembunuh lah. Misalnya saya pembunuh gitu ya, itu mental jadi drop. Enggak, ya kalau kita tetap ada bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang kuat. Dan Tuhan yang akan berperang, kita serahkan aja sama Tuhan. Orang yang mengatain A, B, C, D, E, F, G, H mengenai kehidupan kita, serahkan itu pada Tuhan. Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan semua itu akan dibereskan oleh Tuhan. Dan indah pada waktunya kita akan menjadi pemenang. Ya, tidak lagi terlibat. Karena bagaimana Tuhan lakukan? Luar biasa, sengaja Tuhan lakukan itu. Kenapa sih? Kok Tuhan memang gak adil? Kan sama-sama nih. Ada orang Mesir ini, kalau orang contohnya nih, ya kan? Orang Mesir ada, orang Israel ada. Kenapa yang dihukum orang Mesir? Karena Tuhan dari awal tuh kalau dibaca perikopnya, aku akan menyatakan kemuliaanku kepada siapa? Baik kepada bangsa Israel, baik juga kepada bangsa Mesir. Yang jadi masalah, bangsa Israel dipanggil keluar, dia masih ikut nih, masih dengar-dengaran dengan Musa. Yang jadi masalah, orang Mesir ini udah beberapa tulah dikasih, kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan tidak mau dengar juga dan tidak mau percaya. Bahkan saking egoisnya mengejar orang Israel. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, yang udah tahu melihat mujizat Tuhan, yang udah tahu kemuliaan Tuhan, tapi memiliki masih egois yang besar, itu akan menjadi kandas. Nah, kita kembali lagi tadi orang yang kehidupan kita yang lama. Apa yang Tuhan lakukan? Bangsa Israel kalau kita lihat perikopnya lagi di bawah, ya di pasal 16 dan seterusnya, itu dia menyeberangi Laut Teberau. Laut Teberau itu bisa diseberangi, Musa mengulurkan tongkatnya, ya. Laut Teberau itu yang mungkin dalamnya ratusan meter, saudara bayangin itu air bisa terbelah lebar, tembok kayak dinding begitu. Yang nggak tahu dulu orang Rusia bilang itu ada gempa gimana, wah dihitung semua itu orang dunia ya. Kita nggak ngeliat itu semua, tapi mujizat itu terjadi dan bisa jalan. Dan orang Israel bisa melaluinya itu, dan orang Mesir akhirnya bisa melalui, tenggelam habis. Tuhan akan mengubur semua masa lalu itu semua. Tidak perlu takut karena Tuhan berjanji, Tuhanlah yang berperang untuk kamu. Dan begitu masa lalu itu datang, mungkin hampir menghampiri kita. Percayalah kalau kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang yang kuat. Dan Tuhan akan kubur itu semua, ya, dalam lautan. Ya, lautan itu pengertiannya adalah di sini Tuhan akan habiskan, lenyap, nggak ada semuanya. Dah, kamu seberang sampai di sana. Ya, kehidupanmu, masa depanmu di tanah Palestina, ya kamu sampai di sana. Di tanah perjanjian kamu sampai di sana. Itu keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, kedamaian. Ya, sekali lagi, ya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya lalu timbul. Kenapa sih Musa begitu yakinnya? Kalau Allah itu tolong, gitu ya. Kenapa Tuhan begitu yakinnya? Ya kalau kita buka di sini di kitab Keluaran di pasal sebelumnya, pasal 13 ya ayat 21. Saya bacakan Keluaran pasal 13 ayat 21. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Perhatikan baik-baik. Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya pada saat di Laut Teberau itu Tuhan ini berjalan di depan mereka. Nah, inilah kenapa tuh saya katakan tadi orang seringkali lemah udah tahu loh Tuhannya di depan loh. Matanya tiap hari ini secara fisik loh pada saat itu. Tuhan tuh ada. Dikatakan bagaimana keberadaan Tuhan? Dikatakan di sana, ya pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
Ya, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bayangin, orang yang udah dituntun Tuhan siang dan malam. Siang malam Tuhan tuntun. Ada tiang awan, tiang api. Ya, itu aja masih kayak begitu. Makanya Musa, kalau Musa sampai bilang berkata, udah nggak perlu, jangan takut, berdirilah tegap. Ya, biarkan Tuhan yang berperang untuk kamu. Dan kamu diam saja. Karena apa? Ini janji Tuhan pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang berjalan bersama kita. Jadi agak aneh, ada orang yang percaya sama Tuhan tapi masih meragukan Tuhan. Ya contohnya orang Israel ini. Padahal Tuhan bilang, Tuhan berjalan depan mereka. Siang hari itu ada tiang awan untuk menuntun jalan mereka. Malam hari ya ada tiang api untuk menerangi. Supaya apa? Supaya mereka bisa berjalan siang dan malam. Langkah mereka tidak terantuk. Langkah mereka jelas. Kalau kita berjalan sama Tuhan, setiap langkah kehidupan kita adalah langkah yang jelas. Langkah yang penuh arti. Langkah yang penuh dengan berkat. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi lemah. Langkah kita tidak terarah. Kehidupan kita nggak tahu ada di mana. Bahkan dikatakan di Roma pasal 8 ayat 35 dikatakan jika ya kasih Kristus, jika Kristus di pihak kita, dikatakan sana, coba saya buka dulu ya. Biar komplitnya semua, biar saya bacakan. Ya 35 dikatakan di sana. Dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita ya dari kasih Kristus, siapa yang kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan ya atau bahaya atau pedang. Ya, terus di ayat berikutnya dikatakan di ayat 36-nya ya seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya sepanjang hari. Kemudian dikatakan kami dianggap seperti domba-domba selembian. Tapi di ayat 37 yang dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Makanya kalau bersama Tuhan siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya ada penindasan, penganiayaan, kesesakan. Ya mungkin kita takut, lapar, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Ya memang, ya kalau kita dibilang, sebab ada tertulis dibilang, waduh oleh karena engkau kami ada selalu dalam bahaya sepanjang hari. Kalau kitab 1 Petrus itu, 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan, ya semua orang Kristen yang menderita, kalau kita mengalami penderitaan oleh karena Tuhan, itu adalah kasih karunia. Jadi kalau ada pada saat ini, om, bapak, tante, bilang tuh kak, ya, saya pada saat ini tetap aja tuh menderita, ya. Tapi kalau kita menderita oleh karena kebenaran, itu kasih karunia. Tuhan ada nggak bersama kita? Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Jadi kalau kita ada begini, kita kasih karunia Tuhan. Bersyukur kita tetap berada dalam Tuhan, dalam kondisi yang sulit, tapi iman percaya kita, ya kasih kita kepada Allah, fokus kita tetap berdiri tegap, mental kita tetap kuat, itu karena kasih karunia Allah yang mengasihi kita. Dan kita dikatakan di kitab Roma menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bayangin orang udah menang tapi lebih dari orang yang menang. Jadi kalau ada Liga Champion mungkin kalau orang main bola, waduh luar biasa ya, Chelsea menang. Tapi kita lebih daripada mereka. Artinya sukacita yang Allah berikan, ya, damai sejahtera yang Allah berikan buat kita itu lebih daripada apa yang dunia berikan kepada orang-orang yang percaya. Mungkin orang-orang dunia bilang, oh hidupnya bahagia. Tapi bersama dengan Tuhan, kita jauh lebih bahagia. Nah pegang itu semua. Kita mau tetap selalu bersama dengan Tuhan. Agar kekuatan itu dapat menyentuh hati kita. Kekuatan dari Allah itu boleh menjamah kita. Dan kita tetap berdiri tegap. Kita menghadapi. Tidak perlu takut tantangan. Tidak perlu takut masalah datang. Silakan 1000 masalah datang. Silakan 1000 tantangan datang. Tapi jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan menjadi umat-umat ya
pemenang yang lebih daripada orang yang menang. Ya, kasih karunia Allah akan menyertai kita. Inilah firman Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah dan tetap kuat selalu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapa dalam surga, kami kembali naikkan syukur kami Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kami semua Tuhan Yesus boleh menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan perlindungan daripada-Mu, penyertaan daripada-Mu. Dan hari ini Tuhan kami akan menaikkan doa-doa pokok kami Tuhan kepada-Mu. Biar kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar, agar doa-doa yang kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih dahulu Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Biar apa yang kami naikkan ini Tuhan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan pertama-tama kami berdoa kepada negara kami ini yang kami cintai ya Bapa. Teristimewa para pemimpin-pemimpin yang ada. Dalam hal ini Tuhan pemimpin tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tuhan. Tuhan tolong Pak Jokowi, tolong Pak Maruf Amin. Berikan hikmat daripada-Mu, bijaksana daripada-Mu agar setiap keputusan yang diambil Bapa, semuanya itu datang daripada-Mu mendatangkan damai sejahtera. Dan biar kiranya segala kebijakan yang diambil Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan dapat dieksekusi dengan baik dan itu semua memberkati bangsa dan negara kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa juga para dokter dan suster yang ada Tuhan. Tuhan mereka yang berjibaku Bapa. Tuhan melawan COVID Corona ya Bapa. Tuhan beri kekuatan buat mereka Tuhan Yesus. Beri kekuatan kesehatan selalu. Tuhan dalam melayani setiap pasien yang ada ya Tuhan. Agar semua mereka boleh mendapat merawat dengan baik. Dan terlebih lagi lindungi mereka Tuhan. Pimpin mereka, kami tahu begitu banyak para dokter yang telah Tuhan Kau panggil Tuhan melalui COVID ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjamah, melindungi mereka dan memimpin mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat merawat dengan baik. Sehingga orang-orang yang sakit Tuhan menderita COVID Bapa boleh dapat diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rakyat Indonesia. Tuhan Yesus campur tangan buat segala kondisi ekonomi yang ada. Tuhan tolong biar kiranya Tuhan juga Tuhan bekerja buat mereka ya Bapa. Mereka Tuhan teristimewa yang terimbas Bapa, baik dari sisi penyakit ekonomi apapun juga. Biar kiranya Tuhan bekerja juga melalui cara-Mu Bapa untuk mengangkat mereka kembali. Mereka menolong keluarga mereka sehingga keluarga mereka bisa tercukupi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Bapa, dimanapun juga berada. Tuhan Yesus campur tangan mereka yang setiap kali Tuhan Yesus melayani-Mu. Urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, urapi mereka dengan firman-Mu, agar setiap firman yang ditaburkan Tuhan Yesus di dalam pelosok-pelosok desa maupun juga Tuhan di pedalaman boleh banyak memenangkan jiwa Tuhan bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Lindungi mereka Tuhan Yesus, bentengi mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk gereja di mana kami tempat beribadah di tempat ini. Tuhan campur tangan, kami juga berdoa buat umat-umat-Mu. Bapa yang terimbas juga Tuhan dengan adanya COVID ini. Tuhan Yesus mereka kehilangan pekerjaan Tuhan. Mereka usaha mereka Tuhan turun ya Bapa. Bahkan mungkin ada beberapa mereka yang terkena penyakit COVID ya Bapa. Tuhan tangan-Mu yang berlobang paku, bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selamanya akan menjangkau mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, membuka jalan buat mereka agar mereka menjadi jemaat-jemaat yang kuat bersama dengan Engkau ya Bapa. Tidak perlu takut Tuhan, tetap Tuhan menaruh hormat kepadamu dan terus mereka Tuhan Yesus yakin dan fokus kepadamu. Karena Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan melawat mereka dan membebaskan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat para pelayan yang ada di sini. Tuhan Yesus baik majelis Tuhan, Tuhan Yesus tim pelayan mimbar yang ada.
Tuhan kuduskan, sucikan mereka semua, jadikan mereka pelayan-pelayan-Mu yang setia Tuhan. Yang menaruh selalu Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Yang memiliki persekutuan yang kuat bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak dan Ibu Gembala. Berkati Tuhan, urapi, biar kiranya urapan marifat daripada-Mu, berkat-Mu, rahasia-rahasia firman-Mu Engkau limpahkan, dan berikan Tuhan kebijaksanaan dalam memimpin Tuhan umat-Mu yang ada di GPDI Antioquia ini, agar mereka boleh Tuhan dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu, mendapatkan pengajaran Tuhan, dan selalu setia Tuhan mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga dalam studinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang telah menyertai. Terima kasih Tuhan, biar segala pengetahuan yang dia miliki, Tuhan sebaik Bapak Ibu Gembala dapat dibagikan kepada jemaat, sehingga jemaat ini boleh bertumbuh menjadi jemaat yang kuat bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tidak lupa juga buat para pelayan yang telah menyiapkan Tuhan ibadah pada hari ini. Berkati juga segala Tuhan Yesus, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan, bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak sia-sia bersama Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Dengarlah doa kami dan telah kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang dan kembalilah ke tempat tinggal serta tujuan kita masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita, malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa Jemaat Antioquia kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebagai pengumuman, besok Jumat mulai pukul 11 siang ada ibadah wanita Antioquia melalui YouTube GPD Antioquia Tebet. Hari Sabtu pada pukul 11 siang, ibadah dan fellowship remaja Antioquia melalui aplikasi Google Meet. Dan pada hari Sabtu juga pukul 16.30, ibadah anak-anak Antioquia melalui YouTube GPD Antioquia Tebet. Dan pada hari Minggu, ibadah raya kita pagi pukul 8 dan siang pukul 11. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.